Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Dr. Uli. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan yang cukup sering ditanyain, yaitu tentang urin. Urin berbuih atau berbusa. Nah, banyak yang sering tanya langsung ke saya, "Dok, gimana nih? Saya hari ini kencingnya berbusa, aman nggak ya? Apa saya kena penyakit apa tertentu gitu ya?" Terutama Anda yang punya risiko tinggi, pasti khawatir. Misalkan Anda risiko tinggi, Anda punya diabetes, Anda pernah infeksi saluran kemih gitu ya. Terus bingung kalau kencingnya ternyata berbuih atau berbusa. Apa yang harus dilakukan? Ini kenapa? Terus mesti gimana gitu. Nah, ada 5 sebab yang paling sering dan nomor satunya ternyata memang cukup mengkhawatirkan, yaitu gagal ginjal. Nah, apakah kalau Anda kencing berbuih itu pasti berbahaya? Apakah sudah pasti gagal ginjal? Tentu saja tidak ya. Ada banyak sebab-sebab lain ya. Sebabnya ada macam-macam. Salah satunya adalah tadi gagal ginjal. Nah, apa bedanya kalau kita kencing berbuih, oh ini kayaknya ginjalnya yang kena atau ini karena sesuatu yang lain. Nomor satu adalah konsistensi. Maksudnya terus-terusan. Jadi kalau hanya sesekali atau satu kali buang air kecilnya berbuih berbusa biasanya aman. Tapi kalau setiap kali kencing ya mungkin berhari-hari ya kita perlu khawatir ya, tentu perlu pemeriksaan lebih lanjut. Nah, kenapa bisa berbuih kepada gangguan ginjal atau penurunan fungsi ginjal? Itu biasanya karena ada protein. Jadi normalnya protein dalam tubuh itu tidak keluar lewat urin, tidak keluar lewat kencing gitu ya. Nah, kalau berlebihan keluar sedikit-sedikit lah mungkin. Tapi kalau keluarnya banyak itu biasanya filternya di ginjalnya itu mulai bocor gitu. Gampangnya gitulah. Dan kalau sampai terjadi seperti itu, kita perlu pemeriksaan lebih lanjut. Misalkan apakah benar protein yang keluar, apakah ini albumin atau apa gitu, atau imunoglobulin atau apa. Supaya kita tahu sebabnya kerusakan ginjal itu oleh apa. Jadi kalau cuma tahu ginjalnya rusak, kita harus dalamin lagi penyebabnya apa. Apakah karena imunitas, jadi autoimun? Apakah karena ada infeksi? Apakah karena ada gangguan misalkan diabetes dan lain-lain gitu ya. Nah, biasanya tapi kalau sudah sampai keluar protein di urin itu menandakan ada penyakit kronis gitu, penyakitnya udah lama gitu. Biasanya kalau awal-awal hanya misalkan peningkatan ureum kreatinin, tapi kalau sudah sampai lolos proteinnya ya berarti sudah rusaknya sudah lama. Nah, sebab yang lebih aman mungkin yang tidak terlalu mengkhawatirkan kalau kencingnya berbuih, siapa tahu cuman karena air kencingnya lagi kencang banget atau kecepatan buang air kencingnya itu kencang gitu ya. Atau tekanannya tinggi. Biasanya kalau apa? Kalau kita nahan kencing, ya misalkan kita lagi nyetir, terus di tol lama atau di kendaraan umum yang nggak ada tempat buang air kecilnya, terus kita cepet-cepet nahan kencing, terus cepet-cepet ke kamar kecil, terus kita buang air kecil, ternyata nyemprot ya karena tekanannya besar, karena kita nahan lama, itu kadang-kadang menyebabkan ada gelembung ya karena kencang ya. Bayangin aja seperti minuman air aja kalau disemprot kencang itu bisa menimbulkan buih ya karena ada udaranya. Nah, umumnya tidak berbahaya. Kenapa? Karena ini hanya terjadi sesekali dan kalau kita lagi kencang aja ya aliran kencingnya. Jadi kalau misalkan besoknya begitu lagi, tapi lihat sebabnya sama nggak kayak kemarin. Oh, kemarin nahan kencing, hari ini nahan kencing juga, sama-sama berbuih. Ya, nanti misalkan sudah malam, ternyata kencingnya biasa lagi. Nah, itu biasanya aman lah. Itu hanya karena jet stream atau kecepatan buang air kecilnya itu kencang banget gitu. Nah, berikutnya yang ini kadang suka apa ya, kaget gitu, kok buang air kecilnya buihnya banyak banget gitu biasanya. Nah, ini justru malah karena bahan kimia pembersih toilet yang biasanya bahan keras biasanya yang bereaksi dengan urin. Dia kalau kena air nggak berbuih, tapi begitu kena urin itu bisa berbuih. Ada bahan-bahan kimia tertentu ya yang kayak gitu yang untuk bersihin toilet gitu, bisa bikin berbuih kalau kena urin. Nah, tenang aja, nanti misalkan buang air kecil di tempat lain ternyata hilang buihnya, berarti itu memang hanya karena bahan chemical ya, bukan kimia pembersih. Jadi kalau di rumah sendiri ganti pembersih dengan yang lebih ringan, atau kalau di misalkan Anda lagi ke mall atau ke hotel atau ke luar gitu, terus buang air kecil, terusnya berbuih, ya mungkin itu memang dia pakai bahan kimia yang keras gitu untuk bersihin toiletnya. Oke, berikutnya sebab yang keempat adalah, nah ini yang kita perlu khawatir juga, dehidrasi. Kalau dehidrasi itu biasanya ya
aus, ya kering lidahnya, kering bibirnya, terus matanya juga kering. Ya kalau tubuhnya kekurangan cairan, ya urinnya itu ketika keluar itu bisa juga berbuih. Ya ini adalah sinyal dari tubuh untuk apa? Untuk minum lebih banyak. Nah, ciri-cirinya juga selain berbuih, kalau dehidrasi itu biasanya warnanya semakin pekat, ya makin gelap dan mungkin ada baunya. Baunya lebih pesing gitu ya. Itu biasanya dehidrasi. Nah, sebab kelima yang mungkin orang dok katanya kalau konsisten atau beberapa kali gitu ya, berkali-kali itu biasanya fungsi ginjalnya yang kena. Nah, ada juga yang berkali-kali tapi bukan fungsi ginjal karena obat. Jadi kalau Anda mengkonsumsi obat-obat tertentu, terutama yang dipakai untuk saluran kemih, misalkan untuk Anda lagi infeksi gitu terus minum obat, nah itu salah satu efek sampingnya atau salah satu yang kelihatan keluar itu adalah kencingnya jadi berbuih, ya efek sampingnya. Nah, ada juga yang obat-obatan yang membuat atau vitamin yang membuat urinnya jadi lebih kuning, warnanya menjadi kuning. Misalkan vitamin B kompleks. Vitamin B kompleks itu kalau kita minum urinnya jadi warnanya lebih kuning, kuningnya terang gitu ya. Kayak terus kadang-kadang multivitamin tertentu itu juga membuat urinnya jadi baunya jadi bau obat. Ya, suka ada yang ngeluh gitu, dok saya habis kencing nih ternyata bau dan warnanya kuning terang nih kayak obat gitu. Nah, saya tanya sebelumnya minum apa? Minum vitamin kah? Minum obat apa gitu? Ternyata minum multivitamin ya, tadi B kompleks atau multivitamin lainnya. Itu kadang-kadang itu urinnya jadi kuning terang dan berbau seperti obat. Nah, berikutnya kalau benar-benar nih penyakit ginjal sebabnya, ya tadi ada berbuih, ya yang kita khawatirkan adalah tadi penurunan fungsi ginjal sampai dia gagal ginjal yang kronik yang stadium akhir. Yang kita khawatirkan adalah nanti terpaksa harus cuci darah. Nah, kapan kita taunya ini ginjalnya kronis? Seharusnya kita periksa ya secara rutin ya, periksa fungsi ginjal, ureum, kreatinin, kemudian GFR diperiksa secara rutin, terutama kalau Anda sudah punya faktor risiko misalkan diabetes. Nah, tapi kalau nggak pernah periksa, biasanya kita taunya dari gejalanya. Gejalanya salah satunya tadi urin berbuih, berarti ada protein yang sudah keluar, berarti ginjalnya sudah rusak lama ya. Kemudian perubahan frekuensi buang air kecil makin sedikit ya, terus sekali keluarnya dikit. Nah itu ya tadi selain dehidrasi juga bisa karena fungsi ginjalnya sudah turun. Dan ketika buang air kecil, kadang-kadang orang itu merasa ada nyeri atau rasa terbakar. Tapi ini nggak semua ya, bisa juga karena infeksi. Nah, ada juga yang keluhannya selain berbuih juga ada darahnya. Ini kalau ada darahnya ya sebaiknya langsung konsultasi ke dokter gitu ya. Terus yang paling sering datang ke rumah sakit itu biasanya kalau sudah bengkak. Ya, bengkak di tangan, bengkak di kaki, bahkan bengkak di mata ya. Macam-macam ya, karena bengkak seluruh tubuh ya, karena fungsi ginjalnya turun, nggak bisa memfilter. Nah, yang biasanya langsung datang ke IGD gitu, terus biasanya itu karena ya kadang-kadang orang bengkak aja nggak ke rumah sakit, nggak ke dokter gitu ya. Tapi kalau sudah sesak napas. Nah, ini biasanya sudah cairannya masuk ke paru. Ya, cairan masuk ke paru nggak bisa dikeluarin lewat ginjal, jadi cairannya numpuk, salah satunya masuk ke paru-paru. Dan seringkali juga orang datang ke rumah sakit itu karena nyeri pinggang bagian bawah, daerah ginjal. Nah, ini kalau ada tanda-tanda yang tadi disebutkan, biasanya fungsi ginjalnya sudah sangat rendah. Biasanya sudah di bawah 30%. Gitu. Jadi, jangan sampai terlambat. Sebaiknya Anda rutin untuk periksa, rutin check up. Ya, paling nggak minimal memperhatikan urin sendiri. Ya, apakah berbuih, apakah ada darahnya, apakah ada perubahan, frekuensi buang air kecilnya gimana. Ya, makin sedikit atau masih normal-normal aja gitu. Setiap ada perubahan, sebaiknya Anda konsultasi. Nanti ketika konsultasi ke dokter, Anda akan diminta untuk misalkan pemeriksaan penunjang. Atau dokter mungkin akan menentukan, oh ini aman, ya bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tapi lebih baik Anda konsultasi daripada menyesal. Oke? Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Saya Dr. Ruli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.